是素云涛大人，这武魂呐，不去。哎，而且我感觉它好重，看见了。真的是蓝银草啊！伸展太阳。 Hingga keesokan harinya pun tiba. Diperlihatkan Tangsan bersama Nona Xiaowu bergegas menuju akademi untuk menghadiri acara pemilihan ketua angkatan di sana. Di pertengahan jalan, Tangsan mengajak Xiaowu untuk mampir sebentar di tempat ia kerja. Setelah diberi upah, Tangsan kemudian melaktir makan Nona Xiaowu di warung Bok Darmi untuk menikmati kue bakpao yang usai dimasak. Di saat menikmati kue bakpao tersebut, di waktu bersamaan kereta yang berisikan Pak Wali Kota melintas menerjang para penduduk desa yang berada di sana. Melihat hal tersebut tentu Tangsan sangat kesal, di mana yang seharusnya pemimpin merakyat dan mempedulikan rakyatnya malah bertindak sesuka bolongan udelnya. Iyalah, Bok Darmi melahirkan baru. Singkat cerita, sampailah mereka di dalam akademi. Di sela Tangsan terkejut mendapat kabar jika acara pemilihan ketua angkatan telah usai, yang ternyata anak dari Pak Wali Kota lah yang terpilih menjadi ketua angkatan di dalam akademi. Tangsan yang merasa ada gerak-gerik yang aneh dan mencurigakan, ia berusaha menyelinap agar dapat menemukan akan keganjalan yang terjadi. Dan benar saja, disinilah Tangsan melihat kelicikan dari anak Pak Wali Kota menyerap monster roh yang sudah dipersiapkan agar menjadi cincin roh miliknya. Melihat akan kenyataan tersebut, seketika Tangsan menemui Master Xiao, meminta padanya agar ia dapat membantu dirinya mendapatkan cincin roh yang cocok untuknya. Disinilah Master Xiao memanggil Lao Xin Pao, monster roh miliknya yang berupa anjing hidung babi, untuk ia tukar demi mendapatkan tiket masuk ke dalam hutan yang merupakan tempat keberadaan para monster roh berada. Karena merasa memiliki kemampuan, dengan sengaja anak Pak Wali Kota datang ke asrama mencari keberadaan Tangsan untuk ia tantang berduel. Namun terlihat Tangsan tak berada di sana, yang tentunya saat ini Tangsan dan Master Xiao sedang berada di depan pintu masuk hutan berburu untuk mencari monster roh di sana. Tak berselang lama sesampainya di dalam hutan, Master Xiao dan Tangsan seketika diserang oleh sosok monster roh serigala hitam. Untungnya dengan sigap, Master Xiao dapat mengatasi hal tersebut. Disinilah Master Xiao menjelaskan warna cincin setiap roh di hadapan Tangsan, dimana jika cincin roh berwarna putih menunjukkan bahwa monster roh tersebut sudah berumur puluhan tahun, ratusan tahun berwarna kuning, ribuan tahun berwarna ungu, puluhan ribu tahun berwarna hitam, sedangkan ratusan puluh ribu tahun berwarna merah. Yang tentunya semakin tua usia monster roh, maka semakin sakti pula kekuatan dari roh cincin tersebut. Mendengarkan Tangsan dan Master Xiao berada di dalam hutan berburu, terlihat anak Pak Wali Kota bersama sang asistennya bergegas menuju hutan tersebut untuk menyusul dan menemukan keberadaan mereka. Tentu bagi dirinya tidaklah sulit untuk mendapatkan akses keluar masuk hutan berburu. Cukup dengan menunjukkan plakat tanda bangsawan yang ia miliki di hadapan para petugas di sana. Tangsan yang terkesima mendengarkan penjelasan Master Xiao, tentu dirinya mempunyai keinginan tinggi untuk bisa mendapatkan roh cincin pelindung yang berumur ratusan puluh ribu tahun. Disinilah Master Xiao menjelaskan kembali pada Tangsan bahwa setiap orang memiliki batasan tertentu untuk menyerap kekuatan dari cincin roh. Sebab jika mereka menyerap cincin roh di luar batas kemampuan, maka tubuh orang tersebut akan hancur berkeping-keping. Tak berselang lama dari perbincangan, Tangsan mendapati Nona Xiaowu di dalam gerobak yang ia bawa. Tentu Nona Xiaowu mendengarkan semua perbincangan mereka yang amat serius. Di waktu yang sama inilah, tiba-tiba mereka diserang monster roh serigala hitam kembali dengan jumlah yang amat banyak. Tak ingin melihat Tangsan terluka,
Dengan sengaja Nona Xiao membawa Tang San pergi dan berpisah dengan Master Xiao. Yang ternyata Nona Xiao menaruh curiga pada Master Xiao yang mengira bahwa Tang San hanya akan ia jadikan untuk bahan penelitiannya tentang cincin roh. Tanpa Tang San dan Nona Wu sadari, mereka juga dikejutkan akan kehadiran anak Pak Wali Kota dan yang lainnya secara tiba-tiba di dalam hutan berburu. Anak Pak Wali Kota yang sangat benci, ia seketika mengancam akan membunuh Tang San jika dirinya tak menyerahkan Nona Wu dan bersujud berjanji untuk menjadi bawahan setianya. Tang San yang merasa dirinya dalam ancaman, ia berusaha melakukan perlawanan. Di tengah kericuhan inilah Lao Xin Pao tiba-tiba muncul dari semak-semak yang secara bersamaan diikuti roh monster ular raksasa yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata hal tersebut ialah rencana Master Xiao untuk menolong Tang San dari ancaman anak Pak Wali Kota dan para pengawalnya. Merasa tak mampu melawan roh monster ular tersebut, anak Pak Wali Kota dan yang lainnya memutuskan untuk mundur mencari tempat yang aman. Roh monster ular yang mengamuk ia melesatkan serangan ke arah Master Xiao yang membuatnya terluka. Di sini Nona Wu dan Tang San bekerja sama berusaha mengalahkan dan membunuh monster ular yang berada di hadapannya dengan segala jurus yang sudah ia pelajari. Pada akhirnya Tang San berhasil mengalahkan roh monster ular tersebut dan berhasil mendapatkan cincin roh pelindung yang pertamanya. Dari kejauhan inilah anak Pak Wali Kota kembali menghampiri Tang San untuk melanjutkan perseteruan. Karena Tang San usai menyerap roh cincin pelindung monster ular yang berusia kisaran 400 tahun, tentu membuat tubuhnya melemah yang tak lagi memungkinkan Tang San untuk bertarung dengan anak Pak Wali Kota dan pasukannya. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Master Xiao memanggil Lao Xin Pao dan menyuruhnya untuk mengeluarkan gas kentut beracun ke arah mereka. Singkat cerita, Master Xiao diberlakukan selayaknya sandera oleh anak Pak Wali Kota di dalam akademi. Di sela ia mengancam akan membunuh Master Xiao jika dalam waktu 15 menit Tang San tak menampakkan dirinya. Di sisi lain, terlihat Tang San sedang melakukan meditasi agar dirinya bisa bersatu dengan roh pelindung ular yang baru ia dapatkan. Dan benar saja Tang San mampu mengombinasikan kedua roh cincin tersebut yang membuat roh cincin rumput biru peraknya saat ini menjadi beracun. Tanpa sepengetahuan dari Tang San, Nona Wu juga mendapatkan cincin roh dari serigala hitam yang berhasil ia jinakkan tanpa sepengetahuan dari Tang San. Singkat cerita, setelah mereka kembali ke dalam akademi, Wang Sheng memberitahu Tang San jika Master Xiao disandra oleh anak Pak Wali Kota. Tang San yang tak ingin nyawa Master Xiao dalam ancaman, yang mengajak Nona Wu pergi menyelamatkan Master Xiao di tangan anak Pak Wali Kota. Dengan senyap inilah Tang San menggunakan roh rumput biru perak beracunnya agar dapat mudah menyisihkan para pasukan penjaga yang berada di sana. Dikira rencana penyelamatan yang mereka lakukan berjalan dengan mulus, ternyata anak Pak Wali Kota sudah mempersiapkan sebuah jebakan perangkap besi bertegangan listrik tinggi untuk menangkap dan mengurung mereka. Dalam kondisi yang bingung inilah, anak Pak Wali Kota juga membawa Wang Sheng di hadapan Tang San, yang ternyata hal tersebut juga salah satu rencana darinya, menyuruh Wang Sheng membawa Tang San dan Nona Wu di tempat keberadaan Master Xiao disandra. Dengan ancaman, semua keluarganya akan dibunuh jika tak menuruti segala perintahnya. Disinilah anak Pak Wali Kota mengatakan akan membebaskan Nona Wu dan Master Xiao dengan syarat Tang San harus memperkenalkan dirinya di hadapan Master Su Yuntao dari Balai Roh Pelindung, serta menyuruh Tang San untuk menjadi bawahannya. Mendengarkan akan dua syarat tersebut, tentu Tang San menolaknya dan lebih memilih membebaskan mereka dengan caranya sendiri. Dengan modal tekad yang kuat inilah, Tang San mengeluarkan roh pelindung rumput biru perak beracunnya untuk membuka perangkap besi listrik tersebut. Dari upaya yang maksimal, akhirnya Tang San berhasil menyelamatkan Nona Wu, meskipun roh pelindung yang saat ini ia miliki haruslah musnah. Melihat keadaan Tang San yang sudah tak lagi berdaya, Master Xiao mengeluarkan roh pelindung Lao Xin Pao yang membuat semua orang yang berada di sana pingsan seketika. Di sini Master Xiao memberitahu Nona Wu satu-satunya cara untuk memulihkan roh pelindungnya, yakni Tang San harus segera menyerap roh pelindung kedua yang berupa monster roh bertipe tumbuhan. Wang Sheng yang sadar lebih duluan,
Ia memanfaatkan momen tersebut untuk membalaskan dendam dengan membunuh anak Pak Wali Kota yang masih setengah sadar agar keluarganya tak lagi mendapatkan ancaman olehnya. Karena tak ada saksi mata yang melihat kematian anak Pak Wali Kota, tentu mereka menduga kuat dan menuduh jika Tangsanlah pelaku pembunuhan tersebut. Dalam keadaan yang amat genting inilah, Tangsan mengajak Master Xiao dan Nona Wu ke desanya agar mereka tetap aman. Dan benar saja sesampainya di dalam rumah, Tangsan disambut hangat oleh ayahnya. Sang ayah yang mengetahui hal tersebut, ia menyuruh Tangsan dan Nona Wu lari sejauh mungkin untuk meninggalkan desa. Sebab ayah Tangsan ternyata diam-diam telah mengikuti Tangsan dan mengetahui akan semua kronologi kejadian yang dialami oleh mereka. Tangsan yang bingung, ia sengaja menemui sang kepala desa di desanya bersama Nona Wu, yang tentunya saat ini Tangsan menjadi buronan pemerintah kota akibat dituduh membunuh anak dari Pak Wali Kota tersebut. Tangsan yang merasa tak bersalah, ia memilih untuk menyerahkan diri agar masalah yang ia hadapi saat ini segera usai. Mendengarkan dan mengerti bahwa Tangsan ialah salah satu pemuda desa yang baik, tentu Pak Kepala Desa menuruti akan keinginannya dan bersedia membantu Tangsan untuk menjadi penengah dari masalah tersebut. Di sela mereka mengatakan bahwa 2 nyawa orang ataupun 1 desa sekalipun tak cukup untuk membayar kesalahan Tangsan yang usai membunuh anak Pak Wali Kota. Nah, dari sini juga terungkap akan identitas jati diri ayah Tangsan yang sesungguhnya, di mana ayah Tangsan merupakan orang yang sangat berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena sebuah alasan tertentu, dirinya memilih untuk bersembunyi dan mengasingkan diri dari keramaian demi membesarkan Tangsan di desa terpencil tersebut. Mengerti bahwa roh pelindung Tangsan telah hancur, ayah Tangsan seketika mengeluarkan roh pelindungnya yang berupa palu Hautian untuk membuka segel yang sengaja ia sembunyikan di dalam rumahnya. Yang ternyata hal tersebut ialah monster roh tanaman yang berusia 600 tahun yang sengaja sudah dipersiapkan oleh mendiang ibu Tangsan sebelumnya, yang kemudian ia mempercayakan masalah tersebut pada Master Xiao, sedangkan ia akan pergi ke kota untuk menuntaskan akar dari masalah yang ada. Master Xiao yang tak ingin melihat Tangsan tewas dan membuat ayah Tangsan marah besar, ia bergegas masuk ke dalam membangunkan monster roh akar rotan yang usai dibuka segelnya oleh ayah Tangsan. Rencana Master Xiao tak lain untuk memanfaatkan amukan monster rotan guna mengusir para pasukan utusan Pak Wali Kota. Melihat para pasukan utusan Pak Wali Kota kewalahan, Tangsan bergegas menemui Master Xiao di dalam rumah. Disinilah ia menjelaskan di hadapan Tangsan bahwa monster roh yang berada di hadapannya sangatlah cocok untuk menjadi cincin roh keduanya, yang juga cocok untuk membangkitkan kembali cincin rohnya yang telah musnah. Tangsan yang tak ingin melewatkan momen tersebut, tentu ia ikut parti bertarung melawan pasukan utusan Wali Kota dengan kemampuan iblis mata ungu yang ia kuasai. Dan benar saja berkat kerjasama tim yang maksimal, akhirnya Tangsan berhasil memanfaatkan amukan roh monster rotan untuk mengalahkan pasukan utusan Pak Wali Kota, yang juga membuat roh monster rotan tersebut seketika melemah. Singkatnya, Tangsan pun berhasil memusnahkan dan mengambil cincin roh monster rotan dengan cara menebangnya. Karena penyerapan 2 cincin roh dalam waktu yang berdekatan itulah membuat tubuh Tangsan mengalami kesakitan yang amat dahsyat. Nona Wu yang tak tega melihat Tangsan, ia memberikan sedikit energinya guna membantu Tangsan mendapatkan cincin roh keduanya. Ayah Tangsan yang sudah muak melihat kelakuan Pak Wali Kota yang semena-mena dengan rakyat, dengan gagah berani ia menghentikan kereta yang berisikan Pak Wali Kota dan membunuhnya agar rakyat tak lagi merasakan sengsara. Tak berselang lama malam harinya, di saat Tangsan dan Nona Wu sedang merapikan rumah, terlihat Master Xiao pergi diam-diam untuk menemui ayah Tangsan di luar rumah. Di sela ia memberikan obat untuk membantu Tangsan dalam mempercepat pemulihan, yang sekaligus ia berpamitan pergi dan mempercayakan Tangsan padanya. Tak hanya itu, ia juga meminta agar Master Xiao tak menceritakan identitas aslinya pada Tangsan. Namun tak diduga, Tangsan merasakan akan kedatangan ayahnya. Ayah Tangsan yang tak ingin bertele-tele, ia berjanji akan mengatakan dan menceritakan semua rahasia yang disembunyikan pada Tangsan di waktu yang tepat. Singkatnya, Tangsan kemudian meminta arahan pada Master Xiao agar ia dapat kembali masuk ke dalam akademi.
Melihat permasalahan Tang San yang sudah kompleks, Master Xiao menyarankan agar Tang San masuk ke dalam akademi lain yang bernama Sri Lanka, tempat perkumpulan orang-orang aneh yang tidak terikat oleh organisasi apapun. Tang San yang merasa sangat terbantu, yang memberikan salam hormat di hadapan Master Xiao, yang juga menyimbolkan tali ikatan guru dan murid antar mereka. Dalam keheningan dan dinginnya malam inilah, Nona Wu sengaja menghampiri Tang San agar menjadi penghangat di dalam hatinya. Nona Wu yang tak diketahui akan asal-usul jati diri ia berasal, serta Tang San yang saat ini hidup sendirian. Akhirnya, mereka menjalani hubungan adik dan kakak dengan komitmen yang tinggi, berjanji untuk saling membantu dan melindungi. Asik. Dan benar saja esok pun tiba. Di sela mereka bergegas menuju tempat keberadaan Akademi Sri Lanka. Di sela Master Xiao menyuruh Tang San dan Nona Wu masuk mengisi formulir pendaftaran yang sebentar lagi akan tutup. Di saat diminta pembayaran untuk uang gedung, uang makan ketika tinggal di asrama, uang listrik dan wifi, Tang San tentu tak memiliki uang dan tak mampu untuk membayarnya. Melihat sosok pemuda yang jujur dan transparan, akhirnya Tang San diperbolehkan masuk bergabung dengan Akademi Sri Lanka tanpa harus membayar ataupun mengeluarkan uang sepeser pun. Dalam akademi inilah Tang San berjumpa dengan beberapa calon murid yang sedang mendaftar. Ia bernama Saukin dan Haulena, serta beberapa murid senior yang sedang bertugas sebagai panitia penerimaan. Ia bernama Daimobai dan Ausike, murid senior Ausike yang baik hati. Ia mengantar Tang San dan Nona Wu masuk menuju asrama akademi yang sudah disediakan. Tak berselang lama malam harinya, secara mengejutkan seorang misterius tiba-tiba datang membuat onar, menantang dan mengancam akan membunuh semua orang yang berada di dalam Akademi Sri Lanka. Tak terkecuali para murid yang baru masuk di dalam akademi. Dengan kemampuan 4 cincin roh pelindung yang saat ini ia miliki, orang tersebut dapat dengan mudah membunuh Ausike, murid senior yang usai mengantarkan Tang San dan Nona Wu menuju asrama. Tang San, Nona Wu, dan Saukin yang tak ingin banyak nyawa berjatuhan, serta Akademi Sri Lanka hancur lebur menjadi tancapan tanah kenangan. Ia bersama berusaha sekuat mungkin melawan orang tersebut. Namun kekuatan roh pelindung mereka tentu sangat berbanding jauh. Bahkan roh pelindung kucing milik Saukin juga tak mampu untuk melawannya. Dalam kondisi yang terdesak inilah, Tang San memutuskan untuk mengeluarkan jurus kombinasi mata ungu yang pernah ia pelajari dari kitab kuno pemberian ayahnya, serta roh pelindung legendarisnya yang berupa palu Hautian. Dan benar saja, Tang San berhasil melesatkan serangan bertubi-tubi ke arah orang tersebut, hingga kepalanya pun menjadi benjut. Karena tak ingin kalah, ia kembali bangkit menunjukkan 7 cincin roh pelindung di hadapan mereka. Tang San yang sudah dalam mode serius, seketika orang tersebut menghentikan pertarungannya, yang ternyata orang tersebut ialah salah satu master roh yang sengaja ditugaskan untuk menguji kemampuan dan mental para siswa baru di dalam akademi. Melihat kemampuan Tang San, Nona Wu, Saukin, akhirnya mereka dinyatakan lulus menjadi murid resmi di dalam Akademi Sri Lanka berkat keberanian dan kemampuannya dalam bertarung. Tak terkecuali Haulena, meskipun ia diam di tempat tak ikut parti dalam pertarungan tersebut.